Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama adalah pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban dari pernyataan yang diajukan kepada bagian rumusan masalah. Seluruh jawaban hanya berfokus pada ruang lingkup pernyataan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan yang diajukan. Yang selanjutnya adalah pengertian tentang saran. Saran adalah pendapat, usulan, atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, yang berupa uraian yang diberikan kepada pembaca yang disarankan atas hasil temuan dalam penelitian, namun bukan pendapat idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi atau solusi yang dirumuskan oleh peneliti agar dapat bermanfaat secara praktis maupun secara pengembangan berdasarkan objek yang diteliti. Untuk syarat dari pembuatan saran akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam kesimpulan ini kita akan membahas 3 poin. Poin pertama, tujuan kesimpulan. Poin kedua, langkah penyusunan kesimpulan. Dan poin terakhir, cara membuat kesimpulan. Dan semua poin ini akan dibahas oleh teman saya. Ya, oke. Nama saya Ahmad Fauzan. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang pengertian kesimpulan dan pengertian saran. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan kesimpulan. Nah, apa sih tujuan dari kesimpulan itu? Nah, teman-teman juga mungkin sudah sering mendengar ya, bahwasanya kesimpulan itu kan sering ada di makalah, ataupun jurnal, atau bisa jadi di karya tulis ilmiah. Jadi kesimpulan ini tujuannya untuk memberikan suatu informasi, ya, memberikan suatu informasi kepada pastinya kepada pembaca. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui secara tepat, ya, mengetahui secara tepat hasil dari penelitian yang diteliti. Maksudnya hasil akhir dari penelitian yang teliti. Jadi intinya dari tujuan kesimpulan yaitu agar pembaca itu paham inti dari suatu karya tersebut. Nah, begitu. Saya ulangi ya, agar pembaca mudah atau paham apa inti dari karya tersebut. Ya, sekian itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh kawan saya untuk poin berikutnya. Oke, saya Tajuddin Nur Hafaz. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Oke, di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama, menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberikan ringkasan segala sesuatu yang telah diuraikan pada setiap bab. Jadi penulis menguraikan garis besar permasalahan, lalu memberikan ringkasan segala sesuatu yang telah diuraikan pada tadi. Oke, yang kedua, menghubungkan setiap data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan. Setelah yang pertama menguraikan garis besar permasalahan dan memberikan ringkasan, selanjutnya menghubungkan setiap data yang tadi untuk sampai pada kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir, menjelaskan mengenai arti dari keseluruhan bab dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan secara teoretik maupun praktis. Tadi kan yang pertama menguraikan garis besar permasalahan, lalu memberikan ringkasan. Setelah itu menghubungkan setiap data yang diringkas tadi. Habis itu penulis menjelaskan mengenai arti dari keseluruhan bab dan akibat-akibat tertentu secara teoretik maupun praktik. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kesimpulan dengan baik dan benar.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa isi dari kesimpulan merupakan jawaban dari sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti di bagian bab awal, maka jawaban dari rumusan masalah tersebut adalah kesimpulan yang dituliskan di bagian bab akhir. Adapun cara bagaimana membuat kesimpulan ada 3. Yang pertama, ketika seorang penulis menulis tentang persoalan, maka kesimpulan merupakan jawaban dari persoalan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah isi dari kesimpulan tersebut bukan berisi tentang upaya, rancangan ataupun tindakan, karena di sini dia hanya menjawab dari persoalan yang telah dituliskan oleh peneliti tersebut. Yang kedua adalah ketika seorang penulis menulis tentang suatu masalah, maka yang akan dituliskan pada kesimpulan tersebut adalah bagaimana rancangan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti contoh, bagaimana cara penanggulangan banjir atau tanah longsor, tsunami. Itu maka kesimpulan merupakan tindakan bagaimana untuk mengupayakan agar masalah tersebut teratasi. Kemudian yang ketiga adalah ketika seorang penulis menulis tentang suatu pemerihalan atau suatu perbincangan tentang perwujudan, maka kesimpulannya adalah generalisasi terhadap apa yang diperlihatkan dalam perwujudan tersebut. Yang dimaksud kesimpulan di sini adalah isi dari kesimpulan tersebut merupakan bagaimana yang terlihat secara umum dari perwujudan tersebut atau perwujudan suatu perwujudan yang telah dituliskan oleh seorang peneliti tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Dayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat membuat saran. Saran yang diajukan hendaknya saran yang membangun atau saran konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa persyaratan. Nah, persyaratan yang pertama, memberikan uraian singkat dengan bahasa yang jelas. Kemudian yang kedua, saran memiliki sasaran objek yang memiliki otoritas penerapan yang jelas. Kemudian yang ketiga, tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Kemudian yang keempat, memiliki kriteria indikator keberhasilan. Nah, yang kelima, yang terakhir, saran berupa himbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.